bumi, persada bunda. Sebuah karya puisi merupakan ungkapan jiwa dan perasaan penulisnya. Sesaat lagi kami ketengahkan melalui Sanggar Sastra hanya di Pro 1 RRI Palembang. Sembilan 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal inspirasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Husni. Dan tentunya Husni tidak sendiri malam hari ini di spesial program kita di setiap Senin malam, yaitu ada Sanggar Sastra untuk edisi malam hari ini Senin 6 Desember 2021. Dan seperti biasa, kalau penyari ada temen, nggak sendiri, dengan Mbak Alen. Apa kabarnya Alen? Nggak ada suaranya ya? Ada dong. Pakai earphone yang satunya. Itu. Ini live langsung dari YouTube RRI Palembang. Jadi Anda bisa saksikan juga kita untuk malam hari ini di Sanggar Sastra. Sekali lagi di channel YouTube kita di RRI Palembang. Dan Anda juga bisa dengarkan kita melalui streaming di RRI Playgo. Ataupun Anda bisa download aplikasinya melalui App Store ataupun di Play Store. Dan untuk malam hari ini, seperti biasa di Sanggar Sastra, kita udah jumpa Mbak Alen, silahkan. Apa kabarnya? Apakah nyala? Baik, alhamdulillah, sehat selalu. Persiapan untuk malam hari ini biasanya udah dipersiapkan dari 7 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. 1 tahun sebelumnya bahkan. Iya. Jadi sebelum untuk siaran Sanggar Sastra 1 tahun sebelum itu kita sudah siapin puisi-puisi apa aja yang akan dipersembahkan untuk semua sahabat pecinta sastra. Untuk yang spesial malam hari ini, apa yang bakal disampaikan untuk malam hari di Sanggar Sastra atau temanya? Kalau untuk tema khusus tidak ada, yang jelas kita puisi bertemakan tentang kecintaan kita dengan Allah ya. Puisi-puisi religi untuk sebagai media mengingatkan semua sahabat pecinta sastra akan lebih dekat kembali dengan Allah. Karena banyak sekali pemuda-pemudi sekarang ini lebih sibuk ke duniawi. Benar, sosial media. Betul, dan bukan lupa sih ya, mungkin terlampau sibuk dengan dunia jadi kedekatan dengan Allahnya itu berkurang. Nah, disinilah kami sebagai media melalui media sastra ini kembali mengingatkan, ayo kita kembali dekat sama Allah karena semuanya akan kembali kepada Allah. Oke, dan tentunya semuanya akan menuju kebaikan. Dan boleh disodik untuk malam hari ini pendengar bisa bergabung di Zoom meeting kita di mana, Mbak Alen? Ya, baik. Kalau itu langsung saja ya kita opening dulu nih untuk Sanggar Sastra. Baik sahabat pecinta sastra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pecinta sastra. Apa kabar semuanya? Tentunya alhamdulillah di edisi hari ini sampai lupa tanggal saya ya. 6 Desember 2021 Sanggar Sastra kembali hadir menjumpai sahabat pecinta sastra tentunya dengan rangkaian-rangkaian puisi yang sudah kami persiapkan di ruang siar pada malam hari ini. Sanggar Sastra persinggahan karya tunas-tunas muda pecinta sastra. Dan masih Sanggar Sastra ini merupakan pendirinya yaitu almarhum Buya Dr. Andes Haji Zainal Abidin Hanif dan sebagai pengasuh Sanggar Sastra pada saat ini yaitu deklamator Muhammad Bayu Ramadan, tentunya juga bersama deklamator-deklamatris Sanggar Sastra RRI Palembang. Sahabat pecinta sastra yang ingin bergabung tentunya kami nantikan ya di 0711369977 atau sahabat sastra bisa langsung menghubungi kami melalui WA Pro 1 ya. Nanti kirimkan puisi-puisinya melalui WA Pro 1, insya Allah akan kami bacakan untuk semua sahabat pecinta sastra
di 082179279090. Dan alhamdulillah juga di malam hari ini kita seperti biasa ya sudah terhubung melalui link Zoom Pro 1 dan juga siaran Sanggar Sastra saat ini live di YouTube-nya RRI Pro 1 Palembang. Yang sudah bergabung di link Zoom Pro 1 pada malam hari ini yaitu ada deklamator Om Golan Hasan, ada juga Tante Uci dan deklamator Muhammad Rizky Aditya ya. Ini Bang Golan ini sudah lama sekali tidak mendengar suaranya. Bang Golan dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Golan? Baik, luar biasa sekali. Alhamdulillah malam hari ini bisa bergabung bersama RRI Pro 1 Kota Palembang. Saya berada di Batam saat ini. Iya, alhamdulillah nih Bang Golan ya. Jadi deklamator, deklamatrice Sanggar Sastra ini memang semuanya berawal dari Kota Palembang, terus menyebarlah dia di seluruh Indonesia. Tapi malam hari ini spesial sekali rasanya ya. Saya bisa terhubung dengan Bang Golan yang ada di Batam. Bang Golan saat ini sudah siap dengan puisinya belum Bang? Saya Sudah. kayaknya sedikit kagum deh kalau saya manggilnya Om Golan, karena biasanya manggil Bang Golan, nggak apa-apa Bang ya? Tidak apa-apa karena memang masih muda ya. Ada Bunda Uci di sana juga, saya masih muda sebetulnya. Masih sangat muda. Masih sangat muda. Kenapa jadi yang sana Bang Golan, yang sini Tante Uci ya? Tante Uci ya? Iya ini Tante, mohon maaf nih lidahnya sedikit keripet deh kalau manggilnya Om Golan, karena biasanya disapa dengan Iya, Bang betul. Golan. Betul, Alen Anda. Yang luar biasa. Beda 20 hari, yang satu dibilangin Bang, satunya Tante, mestinya yang satunya juga kakak. Oh kakak gitu ya. Jadi sedikit cerita ya Alen, jadi waktu kita bergabung di Sanggar Sastra itu tahun berapa ya Bun? 80 90 ya? 84. 84. Kita pertama kali siaran Alen 84. tahun berapa sayang? Main berapa? 84 belum lahir saya. Oh belum lahir. Belum lahir tahun 84. Masih di awang-awang ini. 84 saya dan Pusia Mediawati itu bergabung di Sanggar Sastra. Waktu itu masih SD ya, SD. Golan yang SD, saya mah udah SMP. Enggak, Golan kelas 1 SMP, saya kelas 2 SMP. Kenalnya itu dengan Bunda itu sejarahnya karena Sanggar Sastra. Saya kelas 6 SD, Bunda kelas 1 SMP. Jadi setelah itu sampai sekarang menjadi bukan lagi sohib ya, sudah seperti saudara, betul-betul saudara. Luar biasa, sampai anak-anak kami memanggilnya juga ayah, bunda, mami, pak. Jadi ini Tante Uci, saya dengan Bang Golan ini memang tidak pernah jumpa waktu itu. Kebetulan lagi ada dinas kantor ke Batam dan berjumpalah dengan Bang Golan. Saat itu pun Bang Golan tidak tahu sama sekali. Ya namanya juga anak bawang ya Tante Uci ya, tidak direspon. Tapi setelah Bang Golan tahu, oh ini Alen anak Sanggar Sastra, luar biasa, saya sangat disambut sama Bang Golan waktu itu. Oh luar biasa, terima kasih. Iya, jadi oh ini kamu Sanggar Sastra ya, Bu pakai karpet merah ya? Iya. Oh langsung deh, yang tadinya anak bawang di baris paling belakang, saya disuruh maju ke depan sama Bang Golan. Makanya taunya itu Bang Golan, kurang ini ya kalau menyapanya dengan Om Golan. Oh begitu ya. Baik deh kalau gitu Om Bang Golan ya, untuk mengobati rindunya sahabat pecinta sastra dengan puisi, itu mungkin dengan suara ciri khasnya Bang Golan membacakan puisi untuk sahabat pecinta sastra. Langsung saja nih Bang Golan, puisinya berjudul apa? Saya sedang mengalami satu masalah kekangenan dengan anak. Jadi saya itu punya anak yang sekarang sedang dalam pendidikan. Bunda tahu itu betapa kangennya saya dengan putri saya yang satu ini. Karena Allah lah saya mendapatkan seorang putri yang luar biasa yang saat ini sedang dalam kondisi pelatihan. Dan insya Allah saya akan bacakan puisi untuk anakku, Nasita. Dia adalah Semangat Dalam Cinta. Puisinya berjudul Semangat Dalam Cinta. Dia adalah Semangat Dalam Cinta. Baik, kalau gitu. Sahabat pencinta sastra, simak puisi persembahan kami. Dia adalah semangat dalam cinta. Puisi anakku, Nasita.
karya Golan Hasan. Kumandang azan dilantunkan ketika jiwa ini mulai merasakan tangisan kecil yang selama ini didambakan. Begitu hangat terdengar, anakku, dirimu hadir ke dunia ketika kumandang fajar telah menyingsing. Duhai gadis elokku, betapa bangga raga ini, betapa luar biasa ketika ada suara tangis bahagia. Betapa haru dan syukur atas semua rahmat-Nya. Masa terus berlalu. Dirimu tumbuh dalam kehangatan cinta dan kasih sayang. Di saat dirimu menangis, itulah kepedihan. Di saat dirimu terpuruk karena sifat manusia sekitarmu, semua adalah tantangan untuk maju. Doa terus terucap kepada Ilahi Rabbi untuk semua yang akan Ananda hadapi. Kenangan dan prestasi adalah simbol jati diri anakku. Tetaplah berjiwa bersih. Tetaplah menjadi gadisku. Tetaplah menjaga sholatmu. Untuk jiwa dan semangat yang terurai dalam cinta. Untuk gadis Nasitni Khalida. Terima kasih. Terima kasih Bang Golan puisinya. Kira-kira apa nih Bang Golan yang ingin disampaikan dari puisi tersebut? Puisi ini sebetulnya puisi yang saya Puisi ini sebetulnya puisi yang saya ciptakan ketika anak saya yang pertama lahir, sekarang umurnya sudah 19 tahun. Dan memang harapan dari masa kecil itu, Bunda tahu saya berkeinginan dulu, Bunda usia itu tahu sekali siapa saya. Saya cuma ingin punya 2 anak, yaitu 1 laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki, dan alhamdulillah tercapai. Cita-citanya anak pertama perempuan, selalu ketawa kalau mengingatkan cerita masa kecil kita. Karena Allah selalu menjawab semua doa-doa saya karena Buya almarhum itu selalu memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kami anak-anaknya. Ketika kita masih kecil, masih jadi anak-anak yang polos waktu belajar di Sanggar Sastra, banyak belajar tentang tuntunan agama, belajar segala hal. Dan proses hidup itu membawa kita berbagai hal, dan ketika saya berkeluarga punya seorang bayi mungil, perempuan, kebahagiaan yang luar biasa, dan saat ini dia sedang dalam pertumbuhan proses yang sangat juga luar biasa, menghadapi berbagai masalah, problema, walaupun terus berprestasi. Saya berharap sudah hampir 5 bulan ini tidak bisa berkomunikasi dengan Ananda, tapi mudah-mudahan Ananda tetap kuat ya dalam merasa proses pelatihannya, dan ini kekangenan ayah kepada anaknya sebetulnya, karena semoga terus berkelanjutan buat prestasi-prestasi yang terus akan dicapai untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau bicara soal bagaimana prestasi itu, sebetulnya zaman dahulu kala saya sama Bunda itu kejar-kejaran kalau soal prestasi, Alen. Tapi Bunda ada satu yang tidak tercapai. Bunda tidak punya anak laki-laki. Tapi alhamdulillah, jujur saya membuat proses hidup saya dan Bunda itu sangat betul-betul menjadi makhluk yang sangat berbakti, artinya mengerti lingkungan dan sebagainya. Sanggar Sastra lah yang membentuk karakter kita, ya Bunda. Sanggar Sastra itu membentuk karakter kita menjadi pribadi yang kuat, baik itu untuk berinteraksi di masyarakat, sampai menempuh pendidikan, tidak pernah berhenti belajar. Ini Bunda selamat dulu ya,
Bunda itu tidak pernah berhenti belajar juga sama seperti saya. Dan alhamdulillah dengan pekerjaan, dengan pendidikan, dengan lingkungan kita dari Sanggar Sastra itulah terus belajar ya Bunda ya. Dan ini pesan buat semuanya ya Len, anakku, bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kalau gitu, terima kasih Bang Golan. Mungkin tadi Bang Golan membuat puisi untuk anaknya, mudah-mudahan nanti saya bisa mendapatkan puisi juga nih dibuatin dari Bang Golan ya. Amin. Banyak puisinya, nanti kita buat. Nanti ciptakan puisi untuk kalian ya Bang ya. Siap. Baik kalau gitu, alhamdulillah tinggal nunggu aja nih. Baik, langsung saja ya sahabat pecinta sastra, kita kembali ke deklamatrice cantik Tante Uci. Halo, assalamualaikum. Hai Tante. Waalaikumsalam. Iya, ini Tante, apa abang kabar? dan tante nggak match banget ya. Aduh, ini masih protes panggilan ini ya. Apa saya harus rubah ini Oh kakak? jangan. Aneh tiba-tiba Alen manggil saya kakak jadi aneh. Baik Tante Uci, puisinya apa nih Tante? Saya mau membacakan sebuah puisi karya W.S. Rendra, tapi puisi yang religius. Jarang kan kita mendengarkan puisi-puisi W.S. Rendra ini yang religi. Religi, betul. Judulnya apa nih Tante? Judulnya Makna Sebuah Titipan. Makna sebuah titipan. Baik sahabat pencinta sastra, simak puisi persembahan kami. W.S. Rendra, Makna Sebuah Titipan. Seringkali aku berkata, ketika orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanya titipan. Bahwa mobilku hanya titipannya, bahwa rumahku hanya titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya, bahwa putraku hanya titipannya. Tetapi, mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai petaka. Kusebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak rumah, lebih banyak popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku, seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya derita menjauh dariku, dan nikmat dunia kerap menghampiriku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah.
ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Terima kasih, Alen. Baik, terima kasih Tante Uci. Aduh, nih saya denger puisinya kayak kerasa ketampar. Alen bisa membandingkan ya bagaimana karakter suara-suara kita-kita yang alumni Sanggar Sastra. Jadi semua suaranya berkarakter ya. Jadi didikan Buya itu memang benar-benar membentuk kita yang ketika sekarang sudah mulai berinteraksi di masyarakat di mana-mana, orang sudah tahu ini pasti didikan Sanggar Sastra. Makanya tadi ketika saya pertama mendengar suara Alen sudah tahu juga ini anak Sanggar Sastra. Anak Sanggar Sastra. Jadi ada ciri khasnya ya Bang ciri ya? khasnya terbaca buat kita yang sudah paham sekali. Misalnya seperti senior-senior kita, Ayunda Latifa, Ayunda Emi Deseri, Bunda Rita, almarhumah Hesma Eryani, ataupun Bang Zul, Bang Aji, semuanya berkarakter, tapi ciri khasnya Sanggar Sastra itu terlihat sekali. Sampai sekarang, tidak pernah pupus. Oh, jadi wajar aja nih waktu pertama kali jumpa sama abangnya mendengar suara, wah kamu anak Sanggar Sastra ya? Iya, tahu. Langsung direspon saya. Itu betul-betul terbaca sudah. Jadi semua mata tertuju pada saya loh Bang saat itu. Terima kasih banyak loh Bang. Ini sampai hari ini pun saya masih ingat loh. Waduh, saya yang anak bawang yang barisnya paling belakang, ketika abangnya bilang kamu anak Sanggar Sastra, langsung suruh maju ke depan. Aduh, itu sangat memori yang luar biasa, sampai hari ini pun saya masih ingat, jadinya tertanam di otak saya. Wah, luar biasa ya Sanggar Sastra ya. Saya ke Batam pun disambut sekali. Dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, Sanggar Sastra itu selalu di hati. Siap, selalu. Baik Tante Uci, tadi puisinya belum sempat diulas nih. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dari puisi W.S. Rendra tadi, Tante Uci? Baik, Alen, punten saya jadi 2 akun ini karena ada tamu. Jadi sebenarnya puisi W.S. Rendra ini menggambarkan seorang insan yang memang sadar bahwa sebenarnya baik harta, baik kebahagiaan mau musibah, itu semua adalah titipan Allah. Tetapi suatu manusiawi bila seseorang itu akhirnya berpikir bahwa titipan itu hanyalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sifatnya membahagiakan, harta, putra, kemudian mobil, rumah tadi digambarkan seperti itu. Tapi manusia selalu merasa bahwa musibah yang juga merupakan titipan itu adalah sebuah penderitaan. Jadi di sini W.S. Rendra sepertinya berada pada satu titik kesadaran seorang insan manusia, seorang hamba yang akhirnya menyadari bahwa sebenarnya musibah itu pun merupakan suatu titipan. Nah, itu itu luar biasa itu, Alen. Tidak semua manusia itu dapat menyadarin dan berada pada titik kesadaran seperti itu. Apalagi ini Tante biasanya apalagi dititipkan harta benda. Ketika harta benda itu mau ditarik sama Allah, kebanyakan orang tidak bisa nerima ya. Serasa kita tuh kayak dapat hukuman besar, kenapa hidup aku jadi seperti ini, banyak yang jadinya belum begini, siap. Iya, saya menyimak puisi dari W.S. Rendra itu seperti yang disampaikan oleh Pusia Mediawati tadi, bahwa sebenarnya kita harus bersyukur apapun yang diberikan Allah kepada kita. Contoh yang benar-benar disampaikan oleh Alen tadi, misalnya masyarakat kita atau kita sendiri secara individual menganggap musibah, kegagalan, kadang-kadang membuat kita merasa bahwa dengan kegagalan, musibah itu kita merasa bahwa Allah itu pilih kasih. Allah itu tidak sayang sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau kita ikhlas dengan apa yang kita terima, insya Allah di balik itu pasti akan ada rahasia Allah yang lebih besar lagi. Saya percaya itu. Karena apabila kita menganggap bahwa penderitaan bukan hanya harta benda, penderitaan pun seperti yang disampaikan oleh puisi W.S. Rendra tadi, yang dibacakan oleh Bunda tadi, penderitaan itu sebetulnya adalah anugerah juga dari Allah sebetulnya, harus bersyukur.
kita tidak boleh menganggap bahwa penderitaan, kegagalan itu adalah sesuatu yang akan membuat kita menjadi lebih gagal lagi atau putus asa. Karena dengan kegagalan, insya Allah kita ikhlas, ada sesuatu rahasia yang akan diberikan Allah yang lebih besar lagi dari kegagalan. Jadi bahasanya, kegagalan adalah guru, pengalaman yang terbaik, itu benar. Benar. Iya, makanya tadi Bang ini saya mendengar Tante Uci membacakan puisinya serasa ketampar karena kok kayaknya pas banget ya, seakan-akan ada jawaban dari kondisi saya saat ini dijawab juga melalui puisinya dari Tante Uci. Saya nggak tahu kenapa malam ini Tante Uci membacakan puisi itu. Mungkin inilah jawaban yang Allah ingin berikan untuk saya. Ini jawabannya melalui Tante Uci. Jadi luar biasa, terima kasih ya Tante Uci ya. Iya, jadi kita harus bersabar ya, bersabar buat semuanya, bersabar dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi kalau bahasa Alen tadi tamparan buat Alen, mungkin tamparan buat teman-teman yang saat ini mendengarkan Pro 1, bahwa sebetulnya Allah itu sayang dengan kita. Allah itu selalu ada buat kita. Jangan pernah menganggap kegagalan, kemunduran, atau sesuatu yang membuat kita terpuruk dan sebagainya itu adalah hukuman dari Allah. Bukan. Kalau kita ikhlas, kita percaya dan selalu percaya bahwa Allah itu ada, insya Allah pasti ada rahasia Allah yang lebih besar lagi untuk kita. Jadi sabar, ikhlas, dan percaya bahwa Allah itu selalu memberikan sesuatu buat umatnya, buat kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih bijak. Amin, amin. Aduh luar biasa deh rasanya malam ini ya. Baik, sahabat pencinta sastra, kami sapa dulu ini yang sedang menyimak dan memonitor acara siaran Sanggar Sastra di YouTube RRI Pro 1. Ada Deklamator ZA Narasinga, terima kasih Om ZA Narasinga, bantu like juga ya Om ya. Dan juga ada siapa lagi nih ya di YouTube-nya ya? Banyak juga ya, nggak bisa saya sebutin satu-satu. Yang jelas siaran Sanggar Sastra saat ini live di YouTube RRI Pro 1. Sahabat pencinta sastra, langsung kami menyapa dulu nih deklamator Muhammad Rizky Aditya. Masih bersama kami kah? Dan juga ada siapa tadi ya? Baik, Muhammad Rizky Aditya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampakkan wajahmu. Ini secara live generasi sekarang ya. Ya, Bang, ini generasi baru deklamator. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mana nih wajahnya belum nampak juga. Ada nampak. Umurnya berapa sekarang Mama Rizky? Umur 19, Pak. Iya. 19. Mahasiswa Saya abang Polsri. tadi dipanggil. Mahasiswa? Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Oh, jurusan? Politeknik Negeri Sriwijaya. Jurusannya apa ini? Di Poltek ya, Poltek Unsri ya? Iya, di Poltek Unsri. Oke, baik. Mungkin sapanya abang aja kali ya. Kalau panggil bapak kayak resmi banget. Rizky itu saya sebetulnya seumuran sama dosen kamu, Ibu Sri Gustiani. Ya, oke, baik. Silahkan. Baik, Muhammad Rizky sudah siap dengan puisinya? Sudah siap, Pak. Pak, saya dipanggil Pak. Oh my God. Ya, grogi, ngelihat kalian grogi, ngelihat kalian. Oh, Rizky, gitu ya. Aduh, Rizky, jadi begini, Rizky, kamu tidak perlu grogi. Sekarang dunia canggih, santai saja. Ya. Iya, santai saja. Alen mah jinak. Baik, deklamator Rizky, puisinya berjudul? Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah. Iya. Baik, sahabat pecinta sastra dari ruang siar kami ucapkan selamat mendengarkan. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun.
Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta. Antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Berikrar setia kepada tirani. Dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Ya, sepanduk kumul itu. Ya, sepanduk itu. Kami semua telah menatapmu. Dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana. Melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, dan pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semua berkata, lanjutkan perjuangan. Credo 1966. Terima kasih. Baik, terima kasih deklamator Muhammad Rizky Aditya. Tapi sayang sekali ya, ini wajahnya nggak nampak, kan kita secara live. Jadi ini yang nonton di YouTube, mana nih wajahnya nggak nampak ini. Rizky Aditya. Iya. Baik sahabat pecinta sastra, sayang sekali waktunya masih nampaknya kurang banyak ya. Tapi apa daya kita keterbatasan waktu. Terima kasih juga nih untuk deklamator deklamatrice yang sudah bergabung, Bang Golan. Terima kasih Bang Golan ya. Mudah-mudahan Bang Golan bisa bergabung di setiap episode. Amin, insya Allah. Amin. Dan saya tunggu juga puisinya ya untuk saya ya Bang ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan juga terima kasih deklamatrice Tante Uci yang sudah bergabung sama deklamator Muhammad Rizky Aditya. Sahabat pecinta sastra, jika puisi-puisi sahabat pecinta sastra ingin dibacakan oleh deklamator-deklamatrice Sanggar Sastra bisa kirimkan ke sekretariatan kami di Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang dan bisa mengirimkan melalui WA Pro 1 ya di 0821 79 27 90 90. Sahabat pecinta sastra, tidak pernah lelah kami mengingatkan sahabat sastra untuk tetap menjaga sholat dan jangan pernah ditinggalkan ya. Karena sholat itu bukan part time, bukan juga sometime, apalagi no time. Sholat itu harus full time dan juga on time karena mati itu anytime. Saya Alen Delon beserta deklamator deklamatrice Sanggar Sastra mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jumpa lagi.